Kabupaten Telukondama yang dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, resmi berdiri menjadi daerah otonom baru pada 12 April 2003. Kehadiran kabupaten ini merupakan jawaban dari pergumulan panjang masyarakat asli Undama yang berdiam di pesisir pantai, di pulau-pulau, di gunung dan di lembah, hingga di pelosok pedalaman yang telah lama merindukan kemajuan, kesejahteraan, juga hidup yang lebih baik. Dari awalnya hanya terdiri dari 2 kecamatan atau distrik dengan fasilitas maupun sarana prasarana yang sangat minim, Kabupaten Telukondama terus mengalami perkembangan dan perubahan di segala bidang dari waktu ke waktu. Sejak masa pemerintahan pertama yang dipimpin duet Bupati Albert Taturey bersama Wakil Bupati Marice Pesonai Kayu Katui pada 2005-2010, penyediaan fasilitas pelayanan dasar menjadi prioritas. Fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan rumah sakit, pelabuhan dan bandara, juga jalan dan jembatan mulai dibangun atau diperluas untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta untuk membuka isolasi wilayah. Pada saat yang sama juga dilakukan pembangunan pasar baik di tingkat kabupaten maupun di distrik, kantor-kantor pemerintahan, rumah ibadah hingga rumah sosial untuk masyarakat kurang mampu serta sarana pendukung lainnya untuk percepatan kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya terus dilanjutkan pada periode kedua kepemimpinan Bupati Albert Taturey yang berpasangan dengan Wakil Bupati Stet B. Marani pada periode 2010-2015. Meski sempat dihantam bencana dahsyat banjir bandang pada 4 Oktober 2010 yang menelan ratusan korban jiwa dan meluluh lantakan kota Wasyur dan sekitarnya, secara perlahan namun pasti Telukondama mulai bangkit. Perbaikan terus dilakukan di segala bidang. Akses keluar masuk ke Undama semakin mudah dengan masuknya kapal pelni maupun kapal swasta, termasuk akses antar distrik dan kampung yang sudah terhubung melalui jalan darat maupun jalur laut yang kian mudah karena telah tersedia sarana pendukung seperti dermaga maupun tambatan perahu. Ekonomi masyarakat mulai menggeliat. Pasar-pasar semakin ramai dengan aneka barang dan produk yang tersedia di kios-kios kecil hingga skala supermarket. Angka kemiskinan terus turun. Pembangunan sumber daya manusia juga terus digenjot dengan pembangunan sekolah baru, penambahan guru hingga pemberian beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, juga para PNS yang melanjutkan studi di luar Undama. Pelayanan kesehatan juga semakin baik dengan hadirnya puskesmas dan pustu hingga ke kampung-kampung terpencil yang juga diikuti dengan pengembangan rumah sakit umum daerah menjadi rumah sakit rujukan. Pelayanan pemerintahan juga terus dibenahi, termasuk fasilitas penunjang lainnya seperti sarana telekomunikasi dan kelistrikan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pada periode ketiga pemerintahan Kabupaten Telukondama yang dipimpin Bupati Bernardus Imburi dan Wakil Bupati Paulus Indubri pada 2016-2021, hampir seluruh wilayah di Telukondama sudah bisa terkoneksi jaringan telepon seluler. Bahkan terus ditingkatkan kualitasnya dengan pendirian BTS 4G sehingga masyarakat di daerah terluar dan terdalam ini sudah bisa menikmati jaringan internet kecepatan tinggi.
dan kini memasuki usia yang ke-20, derap langkah pembangunan untuk mengejar ketertinggalan daerah semakin dipacu. Di bawah kepemimpinan Bupati Hendrik Mambur dan Wakil Bupati Andarias Kayu Katui, Kabupaten Teluk Wondama bertekad mewujudkan Sasar Wondama atau Wondama yang maju, sejahtera dan beradab melalui perbaikan dan peningkatan mutu layanan di segala bidang, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan visi daerah tahun 2021-2026, yakni mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Teluk Wondama, maka pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berkomitmen melakukan penataan kembali situs religi bersejarah Bukit Aitumeri yang merupakan bukti sejarah pekabaran Injil di tanah Papua serta awal mula lahirnya peradaban baru orang Papua. Sebagai implementasinya, pada tahun 2022 dilakukan pemugaran beberapa bagian situs Aitumeri dengan dana dari APBD. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga telah menyiapkan master plan pembangunan kembali situs religi Aitumeri yang diharapkan bisa membuat kawasan bersejarah itu menjadi ikon wisata rohani di tanah Papua, Indonesia, bahkan dunia. Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga berencana merevitalisasi Pasar Sentral Iriati menjadi pasar modern atau setidaknya semi-modern. Juga terhadap pasar-pasar rakyat lainnya, terutama di tingkat distrik, juga akan dibuat sistem pengelolaan yang baik sehingga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di sektor pertanian, pada tahun 2022 mulai dikembangkan budidaya tanaman jagung sebagai komoditas unggulan yang melibatkan para petani di seluruh distrik dan kampung. Dengan nilai jual jagung yang relatif tinggi, diharapkan mampu mendongkrak pendapatan petani sehingga pada akhirnya bisa terlepas dari jeratan kemiskinan ekstrem. Selain itu, beberapa komoditas pertanian seperti pisang, sayur-sayuran, termasuk pala dan kopi juga terus didorong agar bisa dikembangkan untuk menjadi sumber penghasilan tambahan bagi petani. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan. Di antaranya dengan peningkatan kelas RSUD Dr. Alberto Rey yang pada 2023 ini telah naik dari tipe D menjadi tipe C. Beberapa puskesmas juga telah mendapatkan status sebagai puskesmas terakreditasi sehingga diharapkan mutu pelayanan kesehatan semakin baik. Di sektor pendidikan, Pemkab Teluk Wondama telah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung, penambahan tenaga guru termasuk peningkatan kesejahteraan bagi para guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk membuka kelas jauh bagi putra-putri Teluk Wondama yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Antara lain, kerjasama dengan Uni Muda Sorong, Universitas Papua Manokwari, juga Universitas Terbuka. Hal itu dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Teluk Wondama. Sektor pariwisata dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah juga terus didorong untuk bertumbuh. Banyak objek wisata baik lama maupun baru terus dipoles
agar bisa menjadi destinasi unggulan. Pada saat yang sama, penyiapan sumber daya manusia bidang pariwisata juga terus digiatkan, terutama bagi masyarakat lokal. Sehingga diharapkan ke depan merekalah yang menjadi pemain utama dalam bisnis pariwisata. Sejalan dengan itu, perbaikan layanan pemerintahan melalui skema reformasi birokrasi serta penegakan disiplin bagi PNS juga terus dilakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Teluk Ondama berhasil mendapatkan predikat SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan nilai B dari Kemenpan RB. Hal itu menunjukkan standar pengelolaan pemerintahan juga pelayanan kepada masyarakat dari waktu ke waktu semakin baik. Kabupaten Teluk Ondama juga telah 4 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan daerah dari BPK Perwakilan Papua Barat, juga banyak penghargaan dan prestasi di bidang lainnya. Hal itu menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Teluk Ondama untuk menghadirkan birokrasi yang semakin melayani dan tanggap dengan kebutuhan masyarakat. Dan kini, tanpa terasa, Kabupaten Teluk Ondama telah memasuki usia ke-20 tahun. Pelan namun pasti, wajah kabupaten yang dikenal dengan status sebagai tanah peradaban orang Papua itu mulai berubah. Ondama semakin gemerlap di malam hari. Warga bisa bebas beraktivitas tanpa dihantui rasa takut. Kios dan toko-toko baru bermunculan di banyak tempat, menunjukkan ekonomi daerah mulai bangkit pasca dihantam pandemi COVID-19. Namun demikian, masih banyak aspek yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah. Banyak masyarakat terutama di kampung-kampung yang masih hidup dalam balutan kemiskinan. Lapangan pekerjaan yang minim dan pengangguran yang tinggi. Harga-harga yang masih mahal, juga keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana menjadi pekerjaan rumah besar yang harus secepatnya dicarikan solusinya. Kita percaya dengan kesungguhan pemerintah daerah, kebijakan dan strategi yang tepat, serta dukungan kuat dari semua komponen masyarakat, maka Ondama yang maju, mandiri dan sejahtera yang menjadi cita-cita bersama akan dapat terwujud. Dirgahayu Kabupaten Teluk Ondama ke-20, 12 April 2003, 12 April 2023.